Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 23. Dan judul yang akan kita bahas di sini adalah huruf yang akan menolong dan juga membinasakan. Nah, kenapa kita angkat judul ini? Karena ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi seperti ini. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan berlipat menjadi 10 kebaikan dan seterusnya. Seperti alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 kebaikan. Nah, hadis ini hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam sekarang. Namun akhirnya saya menemukan seperti orang akhirnya menggampangkan dalam beragama. Jadi ia akhirnya membaca Al-Quran dengan cepat, membacanya dengan banyak, dengan cepat, tapi akhirnya hanya untuk saya sudah membaca khatam sehari sekali misalnya. Jadi huruf yang sudah saya baca sekian, berarti saya mendapat pahala sekian. Akhirnya orang-orang menggampangkan hal seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti apa maksud? Hadis ini kalau secara dalam itu seperti apa? Ya, secara umum membaca itu kan maknanya bukan membaca huruf. Ya. Intinya Nabi sendiri waktu buta huruf disuruh Iqra ayat pertama. Bukan Allah lalai, bukan malaikat nggak tahu. Artinya yang membaca maksud itu bukan membaca huruf. Waktu itu juga 3 kali kan. Berarti hadis itu juga ada kesan itu adalah membaca makna. Sama kalau ahli cuaca membaca cuaca. Bukan berarti langitnya keluar buruk. Enggak. Tapi ini mau hujan, sekian jam lagi mau gini. Ramalan cuaca itu membaca alam, bukan membaca huruf, membaca alam. Sama dengan hadis Tirmizi nggak salah ya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Itu membaca perintah. Sama kalau kita bikin surat perjanjian utang, lalu kita lalaikan utang itu, maka huruf-huruf tulisan dalam surat perjanjian itu akan menuntut kita. Loh, kamu kan punya hutang tanggal sekian-sekian, kok kamu lalai? Tapi kalau kita bayar, ya huruf itu, surat pernyataan itu akan jadi bukti, kwitansi atau apapun namanya bukti. Loh, ini loh, akhirnya menolong dia, Pak, saya sudah melaksanakan. Sama dengan hadis tadi, memang kalau kita baca maknanya, maksudnya, kita laksanakan, kita perjuangkan, kita dakwakan, setiap huruf dalam perintah itu akan jadi saksi di akhirat nanti, pengadilan akhirat, menolong. Tiap huruf seolah-olah dia jadi makhluk yang mengatakan, ya saksikan ini orang hidupnya sudah menjalankan surat ini yang aku ada di dalam situ sebagai huruf. Tetapi sebaliknya, logikanya, kalau kita ingkari ayat itu, setiap huruf di ayat itu pun akan membinasakan kita. Ya, contohnya kayak ayat yang sering ya diperdengarkan, Al-Baqarah 183 tentang puasa. Seseorang mungkin sejak akhir balik sampai meninggalnya, katakan dia mengalami 30 Ramadan. Kalau 30 Ramadan dia jalankan penuh, setiap huruf dalam Al-Baqarah 183 ini akan menyaksikan bahwa yang bersangkutan memang telah melaksanakan ayat itu, entah berapa huruf itu isinya ya. Sebaliknya 1 Ramadan saja dalam hidupnya dia lalai, nggak ada usul, Sedangkan dia sudah tahu ayat itu. Iya, sudah tahu tiap Ramadan diomongkan apa, tiap bulan dikhatamkan apa. 1 Ramadan dalam hidupnya yang 30 Ramadan tadi dia lalai, sengaja nggak ada usul meninggalkan perintah Ramadan dan nggak pernah menggantinya sampai dia meninggal. Maka huruf yang sama yang dalam ayat ini tadi akan menyaksikan tentang pengkhianatan si Pembaca. muslim tadi. Nah, itu yang akan membinasakan. Itu contoh. Sama juga ayat misalnya Al-Maidah ayat 6. Saya kira kita semua tahu, orang ngerti wudu bagaimana, ini bagaimana. Sesaat mereka kan ditanya, entah dalam hidup dia itu berapa kali ribu dia wudu ya. Ditanya nanti, kamu wudu ini terlepas benar atau tidaknya wudu itu, dia akan ditanya, dari mana kamu tahu? Kalau jawabannya terbatas, dari guru saya, dari mazhab saya, dari kelompok saya, si huruf nggak akan mau menyaksikan. Loh, kamu belajar dari orang lain bukan dari saya.
Lain kalau dia ngomongnya, saya tahunya dari ayat sekian melalui guru saya, melalui mazhab saya, melalui kelompok saya, tapi harus dia mengenal dulu. Makanya ada ayat lain, ayat berapa saya lupa. Jangan kamu ikuti apa-apa kata-kata nenek moyangmu. Artinya satu perintah itu harus ada dalilnya. Walaupun kita pernah tahu sekali seumur hidup lalu lupa, tapi kita pernah mengeceknya ya. Maka huruf tadi akan menolong kita. Kalau kita nggak mau baca, pokoknya saya percaya sama kiai ini, sama ulama ini sampai mati, dia nggak tahu apa dalilnya wudhu. Si huruf nggak akan menyaksikan, nggak akan menolong. Berarti di sini saya nangkep 2 poin. Ya. Poin pertama adalah kenapa kita selalu tidak mencerna sesuatu secara utuh. Kayak contohnya huruf yang akan menolong. Ya menolong kalau huruf itu dilakukan dengan benar. Iya, sesuai dengan perjanjian dalam satu kalimat ayat itu. Kalau huruf itu dibaca tapi tidak dilaksanakan, berarti logikanya huruf itu akan membinasakan. Iya, Nah, jadi akan menghasilkan pengkhianatan kita iya. gitu. Inilah fungsinya kita belajar secara utuh. Jadi tidak boleh dipotong. Oh, saya sudah baca sekian, berarti saya dapat pahala sekian. Oh, yang tidak dibaca berarti akan menjatuhkan kita juga. Berarti seperti itu ya kira-kira ya. Ya, memang untuk segmen umum ya yang masih katakanlah masih awam itu untuk mengenal Quran kan harus baca dulu. Udah bacalah, itu ya baru akan menolong kamu. Ini untuk awam, ya, katakan anak SD lah gitu. Lah kita sudah tua, udah puluhan tahun masih berpikir bahwa itu seperti anak SD cuma dibaca toh, ya nuntut. Sama kita ada perjanjian, saya akan membayar utang sekian, dibaca toh 1000 kali, utangnya nggak dibayar, nuntut surat tadi. Berapa huruf pun dalam surat tadi akan nuntut saksi semua. Ini orang pengkhianat, ini orang nggak amanah. Itu yang terjadi. Kemudian poin kedua adalah segala sesuatu harus ada dalilnya. Dalil dari ayat yang bersangkutan. Ya, Jadi kewajiban apapun. tidak bisa dari si A, dari si B, dari gurunya, dari ustadznya. Jadi tidak bisa dari dipotong penyampainya nggak bisa ya. Jadi memang secara logis juga nggak mungkin kita di akhirat bawa mereka. Mereka kan hanya menyampaikan. Nah, kita sendiri kenapa langsung percaya 100% kepada si penyampai? Kita kan harus tahu dalilnya apa. Jadi ini sebenarnya jadi pertanggungjawaban juga ya. Iya, itu sama juga kalau seseorang menerima zakat, jangan dia tahunya saya terima zakat dari si amil ini atau si masjid ini. Jangan, kita tahu ini dari umat, saya jelaskan, saya tahu. Jadi tahu dari mana dia dapat itu. Ini hanya penyampai sih, bukan pemberi. Sama dengan guru-guru kita, mazhab, ulama, kiai, ustadz, apapun namanya. Akarnya harus dari Al-Quran. Harus iya. Mereka ini sudah melakukan menyampaikan. Nggak salah para guru-guru, nggak salah. Yang salah kita. Pokoknya percaya sama ini selesai. Nggak pernah mengecek seumur hidupnya betul nggak ada dalilnya. Cukup sekali mengecek, yakin bahwa itu memang ada dalilnya, selesai. Nanti ini kita lupa ya berapa, surat apa, yang penting kita pernah ngecek betul bahwa itu ada dalilnya. Maka huruf tadi akan menyaksikan, menolong kita. Kalau kita nggak pernah tahu, pokoknya percaya sama seorang itu, nggak akan menolong, bisa menyesatkan. Terus jatuhnya jadi taklid atau gimana ya, atau agak berbau syirik kalau saya, karena dia percaya kebenaran berdasarkan seseorang atau mazhab atau apapun istilahnya, bukan dalil. Dan agama terus dalil. Ya, terus poin selanjutnya yang saya tangkap di sini adalah ya itu tadi, kenapa Iqra itu perintah membaca diberikan kepada nabi yang buta huruf, karena memang bukan hanya sekedar hurufnya yang dibaca. Kalau hurufnya dibaca tapi isinya tidak dilakukan ya cuma sama lah. Sekarang itu kita lihat sepak bola, ada pelatih yang pandai membaca permainan lawan. Kita lihat ahli cuaca pandai membaca langit mau mendung mau hujan. Itu kan cuma bacaan dalam arti kata makna, pengalaman, bukan huruf, bukan. Makanya dikasih contoh sama Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW ini buta huruf, malah ayat pertama suruh baca, 3 kali suruh ngomong Iqra. Biar kita paham, Iqra yang dimaksud baca yang bukan huruf. Nah kalau sekarang kita tiba-tiba kita hampir seluruh muslim ya baca hadis ini, oh baca toh ya salah. Baca toh itu kan untuk anak kecil, anak SD, biar kenal Quran, baca itu berpahala, nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi melaksanakan isi Quran
yang tertulis dalam bentuk huruf-huruf itu wajib bila nggak dilaksanakan ya ada dendanya, membinasakan. Oh jadi ini ya, seperti analogi di episode 1 kita yang membahas tentang Majuro itu. Analogi membuat, misalnya kita membuat mie, kita baca resepnya dari 1 sampai 10, cuma dibaca mie-nya apa matang? Nggak akan matang. Tujuan utama untuk makan mie itu nggak ada. Kita hanya puas, saya sudah baca banyak. Apa fungsinya baca? Atau kita ke tempat parkir, di depan situ ada pos satpam, kita baca parkir sebelah kanan, kita baca, kita nyanyikan 10 kali. Bukan si tukang satpamnya akan memuji kita, enggak, kita malah diusir. Woi, budek apa? Buta ya, nggak bisa baca. Sana, pasti gitu. Sama kalau kita baca Quran, kita bayangkan malaikat nanti beserta huruf-hurufnya nanti akan menghardik kita. Kamu nggak pernah pahami apa yang ada sini. Baca kok jutaan kali. Untuk apa? Dilakukan, dibaca tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu parah sekali aslinya. Ya bagus untuk agar tetap utuh ya, nggak berubah. Apa bacaannya kita hafalkan, tapi nggak berhenti di situ. Itu adalah membaca itu salah satu dari step-stepnya. Ya, salah satu step. Bukan berhenti di membaca saja. Yang naik tangga kan tangganya banyak. Sudah naik 1-2 tangga, jangan merasa di puncak. Belum, masih ada sekian tangga. Harus kita semampunya ke sana. Jadi analogi yang lumrah sekali kalau kita hanya membaca tapi tidak melaksanakan itu lucu sebenarnya. Apalagi kitab ini kan kitab yang benar-benar Al-Quran itu diturunkan perjuangan seorang nabi ya dari ada kan di mana 2552 ya. Iya. 2552 itu Al-Quran 2552. Itu kita wajib berjihad dengan Quran, dengan kitab Allah. Lalu jihad itu nggak dibaca toh, nggak dibaca toh. Itu sudah jelas wajib. Kita sudah baca kali-kali Furqan 52, tapi kita nggak pernah, hidup kita nggak pernah menjihadkan. Ya nanti huruf di ayat itu akan menuntut kita membinasakan kita. Sudah baca kok lapo ya. Ya jadi kembali lagi membaca yang dimaksud ini bukan hanya membaca huruf. Memang salah satu dari membaca itu adalah membaca huruf. Harus kan bisa kita bukan salah satunya anak tangga. Jadi contoh ada seorang mu'alaf 1-2 bulan meninggal. Dia mungkin baru paham mengenal Allah itu Tuhan yang satu, belajar sholatnya masih ada salahnya, terus bacanya mungkin cuma hafalnya Al-Fatihah saja mungkin ya, lalu meninggal. Maka perintah lain misalnya minuman keras, judi, riba, dia belum paham, lalu dia meninggal. Nanti di pengadilan ayat-ayat tentang judi, tentang apa tadi itu, riba, akan saksi. Ya orang ini gak sempat. Aku menyaksikan memang mereka belum tahu, jadi dia akan menolong dia dari penghisapan itu. Tapi seorang muslim lahir dari kecil Islam, sudah tahu dari awal, sampai nggak ngerti riba itu kayak apa, dijalankan terus dalam bentuknya apa, nggak ada alasan. Itulah kenapa dalam hadis Rasulullah mengingatkan, usahakan setiap bulan itu khatam. Untuk apa khatam? Untuk meneliti mana di antara ayat yang belum atau lalai kita laksanakan. Makanya tiap bulan disuruh khatam. Bukan baca toh, tapi memeriksa mana-mana perjanjian kita dengan Allah itu ya, yang kita lupa nggak kita laksanakan. Untuk review ulang. Untuk review ulang atau apa istilahnya ya. Jadi khatam itu untuk melihat lagi mana ulang ya yang terlewatkan ayat-ayat. Bukan cuma dibaca atau cepet-cepetan. Wah, kabeh. Tadi ada kata cepet-cepetan, saya jadi ingat sebenarnya bukan apa ya, penyakit manusia itu menurut saya pribadi ya, maaf kalau salah, itu adalah penyakit utama kita adalah merasa. Kita merasa sudah berpahala, merasa bayar berapa itu ya, merasa sudah baik, merasa sudah paling Islam ya, merasa itu kan menurut kita, menurut saya, menurut masing-masing orang, tapi bukan menurut pandangan Allah. Jadi merasa ini sebenarnya harus dikurangi, karena sudut pandang kita jangan kita pakai untuk ukuran umum. Oh, saya merasa sudah baik. Ya, saya merasa sudah baik. Belum tentu lagi di mata Allah kita baik, belum tentu. Jangankan di mata Allah, mungkin di mata orang-orang tidak suka kita tetap saja orang yang belum baik.
Jadi ya seperti itu sindiran banyak dalam Quran ya. Ada sindiran orang yang menuhankan hawa nafsu. Artinya Tuhan itu maha benar, benarkan pendapatnya, merasa. Padahal satu-satunya ukuran kebenaran adalah Al-Quran. Pernah kita singgung di episode berapa itu ya? Kebenaran itu ya Quran. Jadi mau mazhab apapun, bangsa apapun, lahir dimanapun, zaman kapanpun, ukuran kebenaran dalam Islam itu cuma satu, Quran. Lah kita mengenalkan dari mana? Ya dari mazhab, ya dari ulama, dari kiai. Itu hanya jalan untuk mengenal Quran. Tetap kita sendiri harus baca Quran. Si ini pendapat gini kita terima, gitu. Tapi kita cek. Si ini pendapat gini kita cek. Itu tujuan tugas kita cuma itu aja. Bukan fanatik pada si penyampai. Kalau memang sudah menyampaikan tokoh yang ngomong dibenarkan 100%, itu juga sirik berbau karena dia benarkan si tokoh tadi seolah-olah dia menganggap Allah mengangkat anak yang mewarisi kemahabenaran Allah, sehingga wah kalau saya orang ini saya nggak percaya, wah ini lulusan dari pondok ini saya percaya betul. Lah ini apa bedanya kita menuhankan Yesus ya, tapi tidak dengan kata-kata langsung ya, tapi memperlakukan seseorang, memperlakukan seseorang seperti membenarkan. Itu kan bahaya juga ya. Adalah dengan Quran. Dan itu siriknya halus. Halus dan sering dipertahankan seorang muslim sampai mati. Kita nggak kerasa kita mendewakan seorang tokoh, padahal berarti Tuhan kita lebih dari satu. Iya, bersatu. Makanya seperti itu. Karena Tuhan yang kita sholat menyembah, satunya lagi anaknya Tuhan yang menyampaikan. Tapi saat yang sama kita menyalahkan orang Nasrani, wah jangan mengaku Yesus Tuhan. Dia sendiri sedang memperlakukan seseorang sebagai Tuhan, ya anak Tuhan. Nah, ini yang sering disindir di dalam Quran. Ada yang memperanakkan, ada yang menganggap Allah mengangkat anak. Nah itu siapa? Itu untuk kita. Ya, karena kita sering mengangkat seseorang sederajat seolah-olah dia itu maha benar atau mewarisi kemahabenaran Tuhan. Itu juga salah satu makna yang dalam dari kalimat dalam Al-Quran, Allah mengambil seorang anak. Jadi bukan hanya sebatas seperti Yesus yang ini, bukan sesederhana itu. Al-Quran itu untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya sekedar mengangkat anak berarti Yesus, bukan. Yang maksud mengangkat anak adalah itu tadi tokoh yang seolah-olah dia anak Tuhan. Ya. Nah, itu dia secara lidah, secara hati dia nggak melakukan itu, tapi secara perlakuan dia sudah menitipkan kemahabenaran Allah itu melalui si orang sebut. Emang dia anaknya Tuhan yang mewarisi kemahabenaran. Kalau kita pastikan nggak bisa, siapapun boleh ngomong, masa apapun boleh ngomong. Nah, kita cek dalam Quran. Kita harus penyakit merasa itu kita. Ya, merasa itu sama dengan kemahabenaran hawa nafsu. Janganlah kamu merasa masuk surga. Ada lagi di ayat lain, janganlah kamu merasa yang paling suci. Jadi merasa itu dalam Al-Quran banyak sekali. Karena jangan kamu ada hawa nafsu. Itu kan sindiran sangat banyak. Untuk siapa? Ya untuk kita orang Islam, bukan untuk orang Nasrani. Untuk kita, bukan untuk kita. Orang Nasrani nggak butuh Quran. Nah, balik ke episode kemarin, episode 22, seperti apa yang tembus itu? Kaca Macermin. Kaca Macermin ya. Kalau kaca itu udah memandang kejauh, masalahnya gini, lah dia sendiri nggak lihat, dia sendiri telah melakukan mempertuhankan atau memperlakukan seseorang seperti anak Tuhan yang mewarisi kemahabenaran, atau dia malah memahabenarkan perasaannya sendiri, merasa benar, merasa yakin. Loh, ini sedang sirik. Itu kadang diperlakukan sampai mati. Padahal dia sudah keadaan muslim ya, sholat ya apa, tapi ada perasaan. Dimana di Quran juga nanti kolbumu, penglihatanmu, pendengaranmu akan mata, pendengaran, hati. Itu yang paling riskan, karena hati kita memperlakukan seseorang di Tuhan ya sirik, bahaya. Dan tidak diampuni kata orang yang lain. Orangnya sendiri mungkin merasa sudah masuk surga. Ya, itu merasa ya menurut masing-masing. Bukan menurut Allah ya, itu perlu dikarisbawahi. Ya, ini sepertinya pembahasannya udah terlalu lebar. Iya. Intinya huruf itu bisa menolong, bisa membinasakan. Ya, kita hati-hati. Ini bukan masalah yang sunnah saja. Quran itu banyak yang wajib ya. Kalau kewajiban kita laksanakan, dia akan menolong. Kalau kewajiban kita abaikan, kita akan membinasakan. Dan sebagai seorang muslim ya, apa sudah umur 40 tahun nggak kenal Quran, itu nggak masuk akal, nggak diterima oleh malaikat. Si huruf pun akan marah. Poinnya di situ ya. Memang huruf akan menolong yang dilaksanakan, yang tidak akan menuntut, dan ini tidak pernah dibahas. Menuntut ini juga jarang dibahas. Bahaya sekali kalau kita lalaikan. Iya.
Yang enaknya dok nanti menolong loh. Iya. Apa dikira yang menolong tuh nggak juga membinasakan. Ya, kira-kira segitu dulu. Tetap saksikan episode-episode sebelumnya karena materi-materinya padat ada di episode Nyambung-nyambung. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau sanggahan atau koreksi. Ya, kita menerima saran. Nah. Kita bukan kaku, kita tidak merasa yang paling. Kalau ada pemirsa yang ingin membahas tema apa, insya Allah kita review dulu. kalau kita paham, kita bahaskan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kak Sur juga terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.